Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah pagi ini saya dan Mas Kiki sowan ke Mbah Soleh, ketemu sama pengurus makam Bapak Budi. Ini Pak Budi, Saya petugas di TPU Berkota. dari TPU Berkota. Di Jadi yang Disperkim. ngurusi Disperkim. Alhamdulillah ternyata sedulur sendiri dari keluarga besar Mas Kiki, dan alhamdulillah berkah yang besar pagi ini bertemu dengan Bapak Muhammad Agus Taufik, buyut dari Simbah Soleh Daram ini. Maka mohon berkenan Bapak Ki Agus Taufik memberikan sejarah singkat, cerita singkat tentang Mbah Soleh. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak seriusin kula, saya Muhammad Agus Taufik bin Zahra bin Oleh bin Soleh. Saya dinasti ke anak beliau juga. Mbah Soleh lahir di Jepara, di Mayong, di dusun Kedung Cumpleng. Beliau punya abah namanya Mbah Umar. Mbah Umar ini pengawal pribadi Pangeran Diponegoro. Insyaallah. Beliau adalah salah satu ulama pengiring Pangeran Diponegoro pada saat perang Jawa itu 1825 sampai 1830. Salah satunya beliau, cuma di sejarah mungkin tidak disebutkan namanya, tapi beliau, menurut saya, dan saya juga cerita dari Pak D saya terdahulu itu, pada waktu itu beliau ikut mendidik Kiabai. Jadi kalau di media-media Mbah Soleh kelahiran 1820 itu ini terlalu muda. Terlalu mudah. Karena beliau dari perang. Karena mungkin kan kalau perang Diponegoro itu 1825, kelahiran tahun 1820 kan masih 5 tahun. Masih nggak Kecil ya, nggak mungkin ya. Ya mungkin yang paling mungkin sekitar kelahiran 1805 lah. 05. Paling mungkin 15 tahun lah cukup. Terus Mbah Soleh sebelum ke Arab Saudi belajar, beliau transit. Setelah perang Diponegoro selesai, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, beliau hijrah ke Singapura dulu sebelum ke Arab Saudi. Beliau menikah di sana sekali, punya putra satu. Duriannya sudah ada kontak. Beberapa tahun kemudian beliau ke Arab Saudi. Beliau mukim di sana, tidak hanya setahun 2 tahun. Karena sempat menikah di sana, berputra 2. Masya Allah, putranya di sana. Putranya 2, namanya Syekh Ibrahim sama Syekh Umar. Masya Allah. Awalnya yang diketahui Syekh Ibrahim, karena beliau ini kan setiap tahun itu menerima jamaah haji di Indonesia. Beliau yang menyambut, jadi lebih terkenal. Ternyata masih punya adik namanya Umar bin Soleh bin Umar bin Soleh bin Umar, jadi putranya Mbah Soleh. Dari Umar ini punya putra, dan beliau juga ahli kitab Di Mekah juga. di Mekah. Nah, ada peneliti dari Indonesia yang pernah ketemu, dan beliau ingin ketemu dengan duriannya yang ada di Pulau Jawa. Iya. Belum kesampaian, nanti kapan tak tahu. Moga-moga saya masih menari. Berarti Syekh Umar yang di Mekah itu merencanakan ke Indonesia, tapi Duriannya. belum. Duriannya keturunannya. Duriannya Kalau Syekh Umarnya di situ. Oh, bisa itu. Terus beliau ini karena ngaji di sana, nyantri di sana, kemudian nyantri, sehingga ilmunya itu luar biasa. Iya. Diketahui oleh Mbah Giri Kusumo. Banjir Kusumo. Wong alim kok ilmunya nggak wong Arab. Dan wong Jawa butuh wong alim. Jadi minta untuk kembali ke Jawa. Mergo terikat dengan perjanjian di Arab Saudi, ini nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Akhirnya Jadi saya di sana.
Tidak boleh hanya ya itu diculik. Waduh. Sama Mbah Giri Kusumo diangkut dengan pasar kapal barang. Ketahuan. Ya Allah. Ditebus oleh para habib, para oyai, hanya bisa ke Jawa. Ke Jawa di Semarang ini mendarat di kampung darat. Karena alim, dia dipek mantu dengan Mbah Murtado, pendiri pondok pesantren darat yang pertama. Iya. Dipek mantu dengan Mbah Darat, ini Mbah Murtado. Dia berputra 2 juga laki-laki, namanya Khalil dan Yahya. Makamnya di sana. Jadi berkota juga. Ya, Mbah Khalil itu mbah saya. Itu. Mbah Yahya karena meninggal masih muda, masih remaja. Kemudian Mbah Soleh merantau lagi, dipek mantu sama keturunannya Hamengkubuwono kedua. Jogja. Di Yogyakarta. Jadi karena masih ada hubungan dengan Pangeran Hamengkubuwono kan. Iya. Nah, dijawab dengan keturunan dari sana. Abahnya mertuanya namanya Syed Ali bin Babud. Nah, garwane Syekh Ali itu duriah dari Pangeran Raden Ayus, Ayu lah ya, berputra namanya Raden Ayus Siti Aminah. Raden Ayus Siti Aminah. Makamnya sebelah itu. Sini. Makamnya sebelah Mbah Soleh itu. Oh gitu. Kalau sebelahnya Mbah Soleh itu Persis. istrinya Mbah Soleh. Persis ya. Yang Itu namanya Raden Ayus Siti Aminah. Raden Ayus Siti Aminah. Binti Syekh Ali Babud. Binti Syekh Ali Babud, keturunan ke anu nih apa nih garwane Syekh Ali itu yang turunan gitu. punya anak satu namanya Raden Ayus Siti Zahra. Satu tok putranya perempuan. Nah, kemudian menikah lagi yang keempat ya, kelima. Pertama di Singapura, kedua Arab Saudi, ketiga Semarang, keempat di Budusan Purworejo itu. Purworejo, terus yang kelima itu Sayyidah Aminah, Sayyidah Aisyah. Itu makamnya di lereng Gunung Merapi. Ya di dekatnya itu ada semacam padepokan Syekh Syakir. Ada, saya sudah pernah ke sana. Makamnya Sayyidah Aisyah, istri kelima Mbak. Dia tidak punya putra. Monggo Pak Haji. Berarti kalau yang di sini, mohon maaf Pak Kiai, yang di dekatnya Mbah Soleh itu Raden Ayus Siti Aisyah Aminah. Garwane Mbah Soleh. Garwane Mbah Soleh. Turunan dari Berarti Pangeran. bukan Siti Zahra, bukan. Bukan. Siti Zahra makamnya di Pekalongan karena dipek kalih santri Mbah Soleh. Oh gitu. Makamnya di Pekalongan, saya udah sana. Alhamdulillah saya jadi dapat pembenaran ini karena dulu saya sowan tanya yang ibu-ibu di situ ini si Mbah Siti Zahra karo Mbah Soleh. Oh berarti kalian tuh nggih. Siti Zahra itu putrane. Putrane yang di dekat itu berarti Raden Ayus Siti Aminah. Binti Syed Ali Babud. Kalau putrane Raden Ayus Siti Zahra makamnya di Pekalongan karena Raden Ayus Siti Zahra dinikah oleh santrinya Mbah Soleh yaitu kalau Kampung Darat itu daerahnya kelurahan Kecamatan Semarang Kuning, sebelah Kuningan toh Pak. Dulu itu Kampung Darat Melayu. Kampung Darat sekarang Melayu. menjadi Kampung Dadap Sari. Oh, Dadap Sari. Dulu Kampung Darat Melayu situ. Nggih. Sekarang Dadap Sari. Kan dekat Dadap Sari, Kuningan sama Perbadan Purworejo. Dan itu dulu namanya Kampung Darat Melayu. Makanya darat itu menandakan kalau Mbah Soleh itu berasal dari dan satu Mbah Soleh itu bukan pendiri Pondok Darat. Bukan. Penerusnya mertuanya Kiai Murtado mertuanya. Itu. Alhamdulillah. Ya karena kan waktu itu kan Kiai Soleh itu ada 3. Oh gitu. Ada 3. Tapi satu hanya tidak punya santri, satu tukang silat, pendekar, satu punya pondok, punya santri. Soleh. Soleh Darat ini. Alhamdulillah secara singkat ini sangat bermanfaat Pak Kiai. Mudah-mudahan kami yang sowan dapat berkah doa panjenengan dari beliaunya, dapat berkah dari Mbah Soleh dan seluruh yang mendoakan kami. Bapak sinten Pak Asmane Pak?
Pak Toyo nggih Juru insyaallah. kunci di sini. Juru kunci di sini nggih. Dulu Mbah mertua ya. Istrinya Mertua. istrinya itu anak Ibu Romana anak Pak Sulaiman. Dulu juru kunci seperti Pak Sulaiman. Pak Sulaiman turun Punya anak nggih. Mbah Romana, punya anak bojone Pak. Pak Toyo. Nah, asmane Pak Toyo, jadi ya sejuk nggih Pak nggih. Amin. Alhamdulillah. Lah niku putune gendut. Iki putune Pak Toyo nih. Namanya siapa, Dek? Hah? Atika Fedora. Atika Fedora. Padha anakku. Matur nuwun sanget Pak Kiai. Wontenipun berkah ingkang angsal sejarahipun Mbah Soleh. Mekaten cekap kula nggih insyaallah tabarukan mriki asring. Nyuwun pangapunten bilih wonten kekirangan kawula, kirang terap sila, kirang sopan santunipun. Kula badhe nyuwun pamit ana tugas salajengipun. Ya mungkin lagi malah panjenengan ngopeni santri, ngopeni berjuang di Islam ya. Berkah manfaat. Amin amin amin. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.